Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Melinda Pratiwi Silitonga dengan NIM C1 Channel 24101. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pajak pertambahan nilai atau PPN. Baiklah, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan atas transaksi jual beli barang dan jasa oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Adapun definisi PPN, menurut Sumarso tahun 2003, PPN dikenakan saat perusahaan membeli barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak JKP dari dasar pengenaan pajak. Lalu menurut Rosdiana, Irianto, dan Purwanti tahun 2011, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Adapun objek pertambahan nilai atau PPN itu yang pertama penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Lalu yang kedua impor BKP, pemanfaatan BKP atau JKP dari luar daerah pabean. Yang ketiga ada ekspor BKP atau JKP itu berwujud atau tidak berwujud oleh PKP. Adapun kegiatan membangun sendiri itu tidak dalam kegiatan usaha digunakan sendiri atau pihak lain. Di sini ada dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP adalah jumlah harga jual, pergantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan untuk menghitung pajak. Untuk yang pertama harga jual, nilai uang termasuk semua biaya, tidak termasuk PPN dan potongan harga. Yang kedua itu penggantian, nilai uang termasuk semua biaya yang diminta oleh pemberi jasa. Yang ketiga nilai impor, dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lain. Yang keempat nilai ekspor, nilai uang termasuk semua biaya yang diminta eksportir tercantum dalam PEB. Ada juga nilai lain sebagai DPP. Nilai lain ditetapkan sebagai DPP berdasarkan keputusan Menteri Keuangan untuk kasus khusus. Yang pertama pemakaian sendiri atau cuma-cuma, harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor, persediaan BKP, harga pasar wajar saat pembubaran perusahaan. Aset tidak diperjualbelikan, harga pasar wajar jika PPN perolehan dapat dikreditkan. Lalu yang terakhir kendaraan bermotor bekas 11% dari harga jual. Tarif pajak pertambahan nilai PPN. Penyesuaian tarif PPN sesuai Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Tarif umum dari 10% menjadi 11%, berlaku mulai 1 April 2022. Tarif tunggal untuk BKP dan JKP memudahkan pelaksanaan. Lalu tarif ekspor, tarif PPN atas ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP adalah 0%. BKP dapat mengajukan restitusi PPN untuk ekspor BKP. Ada cara menghitung PPN. PPN terutang dihitung dengan mengalihkan tarif PPN 11% atau 0% dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Identifikasi DPP, tentukan harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Lalu tentukan tarif PPN, gunakan tarif 11% untuk transaksi domestik atau 0% untuk ekspor. Lalu untuk hitung PPN terutang, kalikan tarif PPN dengan DPP. PPN masukan dan PPN keluaran. Dua jenis perhitungan PPN untuk menentukan besaran PPN yang harus disetorkan. 1. PPN masukan, PPN yang dikenakan saat PKP membeli BKP atau JKP jika lebih besar dari PPN keluaran, bisa dikompensasi atau direstitusi. Yang kedua, PPN keluaran, PPN yang dipungut PKP saat menyerahkan BKP atau JKP menjadi kredit pajak yang dikreditkan dengan PPN masukan. Contoh perhitungan PPN keluaran, seorang PKP menjual 20 unit laptop seharga 5 juta per unit. 20 unit laptop itu untuk harga satunya itu ada 5 juta dikalikan 20 unit dikali dengan 5 juta. Jadi totalnya itu adalah 100 juta. Dikalikan dengan 11% tadi tarif, jadi PPN keluarannya itu adalah 11 juta. Ada pengkreditan PPN, mekanisme pelaporan SPT masa PPN untuk mengurangkan PPN masukan dan PPN keluaran. Agustus 2018, faktur pajak diterbitkan. Lalu pada November 2018 paling lambat faktur pajak dikreditkan. Contoh PPN keluaran 100 juta, PPN masukan 90 juta sama dengan PPN kurang bayar itu 10 juta.
Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.